Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Ini awal perkuliahan untuk mata kuliah persamaan diferensial atau persamaan diferensial biasa. Jadi mata kuliah pengantar persamaan diferensial ini diajarkan atau diberikan di berbagai macam jurusan. Oke. Di manakah persamaan diferensial muncul? Yaitu pada semua cabang yang kita jumpai setiap hari, khususnya dalam teknik, kemudian ekonomi, ya, biologi, farmasi, kimia, fisika, khususnya adalah dalam bidang matematika. Jadi kapan kita ini akan berhadapan dengan persamaan diferensial? Yaitu kita ingin mengetahui bagaimana sesuatu itu berubah seiring dengan waktu. Oke, sebagai contoh akan kami berikan, yaitu ada 5 paling tidak ini. Jadi kalian nanti bisa mencari pada buku-buku persamaan diferensial yang banyak sekali akan memberikan contoh-contoh yang lebih banyak daripada yang kami sampaikan ini. Yang pertama sebagai contoh adalah hukum pendinginan Newton. Jadi model bagaimana tentang suatu benda yang berubah karena kehilangan panas ke atmosfer di sekitarnya. Di sini suhu dari objek nanti dinotasikan dengan T besar OBJ. Jadi kemudian surangan dengan T room, ya T besar room menyatakan sebagai suhu. Biasanya T besar menotasikan sebagai suhu. Kemudian hukum pendinginan Newton menyatakan laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan perbedaan suhu antara benda dan suhu ruangan, sebagaimana diberikan pada persamaan diferensial berikut. Ya, jadi kalian bisa perhatikan di sini. Kemudian nanti untuk solusi lebih detailnya akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi paling tidak ini akan memotivasi kalian, akan menginspirasi kalian bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata matematika bisa muncul pada berbagai bidang. Nah, contoh ini ya, bentuk PDB-nya adalah seperti ini. DT besar OBJ, DT sebagaimana persamaannya diberikan seperti ini. Ya, untuk solusinya nanti akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu persamaan diferensial pada ayunan bandul atau pendulum. Jadi kalau kita mempunyai sebuah pendulum, ya ini, terus kemudian kita berikan tali, nah kita ayunkan dengan sudut simpangan theta ini, ya, yang cukup kecil. Nah kemudian ini bandul mempunyai massa M dan gravitasinya G, maka nanti diberikan hubungan sebagai berikut. Jadi momen inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya sama dengan torsi eksternal bersih, sebagaimana yang diberikan pada persamaan diferensial berikut. Nah, dari persamaan diferensial ini, yaitu dengan kita bagi, ya disederhanakan dengan manipulasi aljabar, yaitu membagi kedua ruas kiri maupun ruas kanan dengan ml kuadrat, akan kita dapatkan persamaan diferensial, ya. Yaitu perubahan sudut, ya theta di sini dalam radian terhadap, berarti ini percepatan karena turunan kedua. Jadi interpretasi turunan kedua adalah menginterpretasikan percepatan, kalau turunan pertama adalah sebagai kecepatan. Oke, dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial order 2 sebagai berikut. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah contoh persamaan diferensial jembatan gantung. Jadi kalau kita mempunyai ini, jadi jembatan, ya, yang menghubungkan dua daratan. Nah, ada kabel yang digantung, hanger kabel. Ya, ini, ya, sebagai hanger kabelnya. Kemudian nanti diberikan kawat-kawat baja untuk menopang ini, menggantung dari dek jembatan. Nah, ini
Ya, oke. Ini. Nah, jembatan gantung seperti pada gambar di bawah yang terdiri dari kabel utama tadi kami sampaikan, kemudian dek, ya, bobot kabel sendiri, dek dan beban yang diterapkan di atas dek ditransfer ke kabel melalui gantungan. Nah, ini kan ada gantungan. Nah, ini akan mentransfer beban ini pada kabel yang menggantung. Nah, kemudian persamaan diferensial dari kasus ini adalah sebagai berikut. Yaitu beban kabel dapat dimodelkan sebagai beban yang didistribusikan ya dalam dinotasikan dengan Wx ya, X-nya adalah posisi ya, posisi dari kabel diberikan dalam persamaan diferensial berikut. Jadi ini persamaan diferensial yang memberikan hubungan antara beban ya, beban kabel dengan jarak atau posisi pada kabel tersebut. Nah, oke, nanti untuk penyelesaian lebih detailnya akan kita pelajari pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, kemudian yang keempat, jadi kami berikan persamaan diferensial getaran teredam. Jadi ini kita sudah pakai sehari-hari kalau kita mengendarai mobil, mengendarai motor, nah, maka ada shock breaker yang itu prinsipnya menggunakan persamaan diferensial ini. Jadi getaran yang dia diredam ya dengan cairan. Cairan di sini bisa berupa oli atau cairan yang lainnya. Kemudian model persamaan diferensialnya dijelaskan sebagai berikut. Model tentang bagaimana pergerakan pegas dalam cairan yang diberikan massa pada ujung pegas. Nah, massanya ini. Ya, pada ujung pegas, kemudian ini adalah sebagai cairan, ya, cairan. Nah, diberikan oleh persamaan diferensial berikut. Nah, yaitu M d kuadrat X dt kuadrat. Restoring force plus damping force sama dengan negatif Kx minus C dx dt. Atau bisa juga disederhanakan sebagai berikut. Nah, ini ya, persamaan diferensial biasa linear order 2, homogen. Ya, karena di sini tidak ada fungsi yang diberikan, jadi sama dengan 0. Nah, getaran teredam di sini bisa kita lihat. Nah, nanti bentuknya adalah ini. Jadi ini sebagai batasnya. Jadi envelope batasnya ini, kemudian nanti getaran akan diredam. Jadi meredam terus, semakin bertambah waktu, maka dia akan konvergen ke sumbu ini ya. Sumbu apa? Seperti sumbu X gitu ya, sumbu X. Ini sebagai sumbu Y, di sini direpresentasikan sebagai posisi ya. Kemudian ini adalah T. Jadi semakin bertambah waktu, maka dia akan diredam sehingga nanti dia akan simpangannya akan semakin kecil. Nah, ya. Oke, nanti solusinya adalah diberikan sebagai berikut. Nah, nanti untuk mendapatkan solusi ini kita akan pelajari lebih detail pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, kemudian yang kelima adalah terapan persamaan diferensial biasa pada proyektil, yaitu peluru yang ditembakkan. Proyektil dengan massa M, ya, ini dengan massa M proyektilnya, yang diluncurkan dengan kecepatan awal itu adalah V0. Nah, V0-nya ini, dan sudutnya adalah θ0, ini, gitu ya. Nanti diberikan oleh persamaan diferensial simultan. Jadi persamaan diferensial yang melibatkan lebih dari dua persamaan. Bisa diperhatikan di sini ya, M ini adalah seperti d kuadrat X dt kuadrat. Nah, berarti kalau yang ini ini adalah dinotasikan nanti d kuadrat X dt kuadrat. Nah, gitu ya. Terus kemudian yang ini berarti sama saja dengan nanti adalah dx dt. Nah, demikian juga ini. Jadi nanti untuk mendapatkan solusi ya dari sistem persamaan diferensial ini adalah dengan mencari solusi yang menjadi penyelesaian gabungan dari dua persamaan diferensial ini.
yaitu nanti diberikan dengan syarat awal adalah sebagai berikut ya. Pada saat T sama dengan 0, ya ini posisinya 0, kemudian nanti di sini juga ya diberikan syarat awal. Ya, ada syarat batas, ada syarat awal. Jadi syarat awal itu adalah di satu posisi, di sini misalnya pada saat T sama dengan 0, posisi X dan Y-nya 0, kemudian diberikan turunan pertama terhadap X dan turunan pertama terhadap Y di posisi 0 ini. Oke, untuk penyelesaian lebih detail nanti kita akan pelajari ini ya, PD persamaan diferensial simultan, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan diferensial simultan. Nah, ini contoh terapan yang kita bisa jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk selanjutnya, contoh ke-6 yaitu persamaan diferensial pada tangki polutan. Sebuah tangki memuat cairan dengan volume V besar T, nih, kemudian memuat polutan dengan konsentrasi CT misalnya, yaitu dalam persen pada waktu T, diberikan ilustrasinya sebagai berikut. Jadi ini adalah masuk ya, polutannya dimasukkan di sini, gitu ya, masuk. Terus kemudian nanti ini adalah untuk tempat pembuangan. Biasanya nanti laju pembuangan lebih sama dengan laju pengeluaran, atau bisa juga laju masuknya polutan ya itu lebih kecil daripada laju keluarnya. Ya, kalau lebih besar nanti dia akan tumpah. Oke, dari sini nanti laju perubahan konsentrasi polutan terhadap waktu yang ada pada bak penampungan ini nanti diberikan oleh persamaan diferensial berikut ini. Nah, ya. Nah, dengan syarat awal yaitu pada saat T sama dengan 0, misalnya konsentrasi awalnya yaitu adalah C0. Nah, dari sini kita dapat selesaikan persamaan diferensial ini ya, persamaan diferensial linear order 1 ya, linear order 1. Oke. Dari 6 contoh ini tadi yang kami berikan sudah memberikan gambaran bahwa persamaan diferensial ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, untuk lebih detailnya kalian bisa pelajari dari referensi yang kami berikan berikut ini, dan ini bisa didapat hampir semuanya lewat e-book. Oke, tadi awal perkuliahan untuk pengantar persamaan diferensial ya. Pengantar persamaan diferensial biasa. Jadi dari sini akan memotivasi kalian nanti untuk belajar lebih serius, lebih sungguh-sungguh, karena apa yang kalian pelajari sebenarnya tidak akan lepas daripada kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari ini kita akan dapatkan bahwa matematika ini mempunyai terapan yang sangat luas pada kehidupan kita sehari-hari, dan ini akan bermanfaat pada perkuliahan atau mata kuliah yang lainnya yang memang didasarkan pada konsep persamaan diferensial. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.